Sepertiga dari orang-orang yang termasuk milik setan akan dibunuh sepenuhnya dalam 1 jam pada suatu hari. Sekitar 2 miliar orang terbunuh. Lalu, apakah 2/3 sisa orang yang termasuk milik setan namun tidak terbunuh itu akan bertobat? Mari kita boka. Meskipun mereka telah dibunuh. Meskipun sudah seharian penuh 2/3-nya dibunuh, sedangkan sepertiganya, ya, telah dibunuh sepertiganya. Orang-orang yang tersisa tetap tidak bertobat. Mari kita boka sebentar, di sini. Di sini, lanjutkan membaca. Dikatakan dalam penglihatan, aku melihat kuda-kuda dan penunggangnya seperti ini. Penunggang kuda menjenakan Zaira merah menyala. Berwarna batu akik dan belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dari mulut kuda-kuda itu keluar api, asap, dan belerang. Karena dari mulut kuda-kuda itu keluar api, asap, Dan belerang, ketiga malapetika ini. membunuh sepertiga umat manusia. Kekuatan mereka ada di mulut dan ekornya. Ekornya seperti ular. Dan memiliki kepala untuk menggigit manusia. Orang-orang yang tidak terbunuh ketiga malapetika ini. Tetap tidak mau bertobat dari perbuatan jahat yang dilakukan tangan mereka. Mereka tetap menyembah jahat. Dan berhala-berhala yang dibuat dari emas, perak, tembaga, batu, dan kayu. Yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tidak bisa berjalan. Mereka pun tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetap terus membunuh, berkomunikasi dengan roh jahat, melakukan percabulan dan pencurian. Artinya, orang-orang yang tersisa, yang tidak terbunuh, yang termasuk milik setan, tetap saja berbuat jahat. Mereka telah menyaksikan sendiri. Dalam 1 jam pada suatu hari, sepertiga umat manusia telah dibunuh. Namun orang-orang yang tersisa tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap melakukan apa? Tetap membunuh. Masih terus berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Menyembah berhala, melakukan segala perbuatan dosa ini. Melawan Allah. Jadi dari hal ini, kita harus memahami satu hal. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang milik setan. Tidak mungkin bisa bertobat. Artinya, seseorang hanya dapat bertobat jika ia sungguh-sungguh milik Allah. Orang yang dipilih Allah, sekalipun melakukan kejahatan, pada waktu yang tepat, Allah membuatnya bertobat, maka ia akan bertobat. Adapun orang yang tidak mau bertobat, Allah menetapkan bahwa ia tidak mau bertobat. Ia selamanya tidak dapat bertobat. Sama seperti waktu keluar dari Mesir. Allah menghukum Mesir. Dengan 10 tulah menghukum Mesir. Apakah Fir'aun Mesir lalu bertobat karenanya? Apakah ia bertobat karena Allah menghukum Mesir? Dengan menurunkan 10 tulah, lalu ia bertobat dan taat kepada Allah? Tidak. Apakah ia bertobat karena anak sulungnya terbunuh? Anak sulung seluruh Mesir dibunuh. Termasuk anak sulung Firaun sendiri terbunuh. Lalu ia bertobat? Justru lebih keras tanpa itu. Semakin ditekan, semakin kuat. Orang yang tak percaya, semakin diberitahu, makin tidak percaya. Semakin diberitahu, semakin tak percaya bagi yang tidak beriman. Bahkan jika mereka diserang dengan sangat hebat, mereka tetap tidak percaya. Seperti yang baru saja kita bicarakan, Allah mengutus salah satu kelompok malaikat, yaitu malaikat belalang. Menyerang mereka selama 6 bulan, 5 bulan, membuat mereka menderita. Selama 5 bulan mereka tidak bertobat. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lebih berkuasa lagi. Membinasakan sepertiga umat manusia. Dan pembinasaan itu terjadi hanya dalam 1 hari. Betapa jelas bencana ini dari Allah. Namun orang-orang yang tersisa tetap tidak mau bertobat. Mengapa mereka tidak mau bertobat? Karena Allah tidak memilih mereka. Nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan, atau kitab kehidupan anak domba. Maka Allah telah menetapkan. Mereka akan binasa. Seperti yang saudara Sibrus terus-menerus ajarkan kebenaran. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus haruslah dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang dipilih dan ditentukan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal yang datang kepada Tuhan. Semua yang datang kepada saudara Sibrus datang kepada Tuhan dan Bapa. Mereka yang datang kepada saudara Sibrus, semuanya dipilih oleh Bapa. Jika Bapa tidak memilih, tidak seorang pun percaya kepada surga. Tidak ada yang percaya saudara Sibrus adalah anak Bapa surgawi dan Tuhan. Karena itulah, jika bukan karena Bapa memilih, manusia akan tetap keras hati sampai akhir. Sehingga melawan Allah. Pada akhirnya, seberapa keraskah mereka menjadi? 2/3 sisanya. Mereka bersama iblis. Kerajaan iblis dengan binatang 7 kepala dan 10 tanduk. Kerajaan duniawi milik iblis itu bersama-sama membuka mulut. Mengutuk Allah kita sampai akhir. Akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan API belerang. Dengan demikian, kita, anak-anaknya, berkesempatan mendengar kebenaran. Berkesempatan percaya pada apa yang diajarkan saudara Sibrus. Bukan karena kita lebih unggul dari orang lain. Melainkan karena Allah mengasihi kita. Telah memilih kita. Jangan biarkan hati kita menjadi keras. Malah memberikan kita hati yang percaya.
Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.